Assalamualaikum. Jadi di video kali ini saya akan bahas lagi jenis-jenis tanaman Sansevieria ya. Dan cukup lumayan banyak juga ya jenis-jenis tanaman ini yang saya punya di rumah. Untuk yang di dalam teras ini saya isi dengan beberapa jenis-jenis hahni. Sementara untuk yang berada di luar merupakan jenis-jenis campuran dari dominan jenis Sansevieria dan tanaman lainnya. Cuma bukan edisi di pot tanah yang akan saya bahas, tapi yang saya tanam ini di media hidroton. Semuanya ini ada 12 jenis Sansevieria, jadi jenisnya beda-beda gitu. Dan kesemua jenis Sansevieria yang akan saya bahas ini merupakan semuanya Sansevieria berdaun tebal. Tentunya beda dengan jenis Trifasciata yang daunnya lebih tipis, dengan beberapa varian yang punya warna yang cukup mencolok. Oke, dan untuk jenis yang pertama ini dia mungil ya. Untuk gedenya dia lama banget. Bagian ujungnya ini dia tajam, cuma nggak terlalu berbahaya ya saat dipegang. Ketajamannya beda dengan jenis Pinguicula. Sementara untuk warnanya, dominan warnanya cenderung dominan hijau ya, bercampur agak ke silver-silveran. Satu hal yang saya suka dari jenis ini, karena dari segi bentuknya dia benar-benar mungil dan menurut saya ini unik. Ya mudah-mudahan aja di media hidroton dengan tambahan nutrisi khusus tanaman di air, dia bisa tumbuh dengan lebih baik ya. Untuk jenis yang kedua ini Digisi Dark Green Clone ya sebutannya. Cuma saya juga nggak tahu ya kenapa ini disebut Sansevieria Dark Green Clone. Bentuk daunnya ini agak meroset, dengan bagian ujungnya ini agak meruncing, cuma dia nggak terlalu tajam ya. Di sisinya ini bergelombang, sedikit ada warna merah, coklat atau apa ini ya. Dengan warna daun yang full hijau dan cukup tebal. Cuma sayangnya daunnya ini belum saya bersihkan, jadi sedikit kurang kinclong saat dilihat. Yang ketiga ini jenis Hybrid Nalica. Lis sisinya ini sama dengan Dark Green Clone barusan ya, cuma daunnya ini dia nggak setebal yang barusan. Menurut saya untuk sisi uniknya ini di corak daun yang cukup terlihat sederhana ya. Dengan campuran warna yang agak sedikit pudar. Jadi kesannya walau warnanya ini mellow, cuma bener-bener nggak ngebosinin untuk dipandang. Selain itu bentuk daunnya yang agak mengembang ke samping alias gak tinggi kurus ya, bikin saya tambah suka. Next, di jenis yang keempat ini ada jenis hybrid yang saya juga nggak tahu ya untuk ID-nya ini hybrid apa. Sementara saya namain dulu hybrid no name atau lost ID aja ya. Jadi jenis hybrid yang ini menurut saya merupakan salah satu jenis Sansevieria yang gampang banget ya cara perbanyakannya. Dulu saya cuma beli satu dan sekarang punya beberapa. Selain itu dia juga nggak rewel. Pertumbuhannya juga lumayan lebih cepat dibanding jenis-jenis Sansevieria daun tebal lainnya. Bentuknya juga lumayan keren ya. Jadi dia meruncingnya ini ke atas. Nih kayak gini. Lumayan cocok lah untuk dijadikan koleksi tanaman indoor di atas meja. Oke, berarti lanjut ke jenis yang kelima ya. Dia ini namanya kalau nggak salah Laveranos variegata. Dulu saya dapatnya ini gratisan. Dikasih gratis pas beli boncel new clone ya dari penjual online di Shopee. Pernah saya bikinkan video unboxingnya juga ya. Jadi kalau dari paduan warnanya ini bener-bener bikin ngiler ya. Warna variegatanya ini cukup mencolok dan terlihat bener-bener dominan ya. Tapi saya harus jujur ya, untuk bentuk sebenarnya saya kurang begitu suka dengan bentuk dari Laveranos ini. Jadi dia akan terus meninggi dan kadang saya lihat pas udah gedenya si Laveranos ini kadang menceng-menceng ke kanan maupun ke kiri. Jadi tumpukan daunnya ini nggak lurus ya kayak jenis-jenis Sansevieria lainnya. Dan untungnya jenis yang saya punya ini jenis variegata. Dan termasuk tanaman yang paling saya suka untuk dijadikan tanaman hias di dalam rumah. Karena warnanya ini bener-bener cantik parah pokoknya. Berarti sekarang lanjut ke jenis yang keenam ya. Corak daunnya ini kayak ada semacam garis putus-putusnya dengan warna full silver kehijauan atau hijau kesilveran ya. Namanya ini kalau nggak salah Sansevieria Silver Blue ya. Jadi dia masuk dalam keluarganya Sansekiriki. Di bagian tepinya ini ada semacam lis yang cukup kontras dengan warna daunnya yang terkesan ini lebih soft. Jadinya si warna lis ini cukup terlihat tegas. Dan beberapa hari di hidroton, alhamdulillah kondisinya ini lumayan baik ya.
Sebenarnya jenis Sansei ini cocoknya di full outdoor dengan sinar yang cukup terang. Biar si daunnya ini nggak mudah terkena Erwinia carotophora atau busuk lunak ya, bila kelamaan di tempat yang lembab. Dan untuk waktu sekarang saya cukup lumayan puas ya nanam tanaman ini di media hidroton. Ya minimal dia nggak mati lah ya. Soalnya walau bentuknya ini nggak karuan, daunnya ini menurut saya cukup unik dan ngerasa keren aja lah ya pokoknya. Di jenis yang ketujuh ini ada Sansevieria celeri. Tekstur daunnya ini terasa cukup lumayan kasar, jadi nggak soft ya. Untuk coraknya dia lebih mirip ke silver brew yang barusan. Sementara di bentuk daun dia mirip Sansevieria no-name tadi ya. Cuma untuk seleri ini dia untuk kuku daun atau ujungnya ini agak tajam. Saya punya beberapa ya. Kebanyakannya ini saya tanam di media pot tanah. Dan salah satu aja saya tanam di hidroton. Dan sebagian lagi saya proses stek yang saya simpan di full outdoor, full sun purain juga ya. Dia juga termasuk jenis Sansei yang beneran tahan banting. Jadi ngerawatnya cukup simple, bisa di outdoor ataupun di indoor yang sesekali dijemur di paparan sinar matahari langsung ya. Selanjutnya di jenis ke-8 ini ada Sansevieria pinguicula ya. Pasti teman-teman semuanya juga sudah pada tahu untuk jenis yang satu ini. Cukup lumayan hits dan benar-benar populer sampai sekarang. Dia gendut-gendut gitu ya untuk daunnya, dengan bagian tepi daun yang sangat tajam. Agak bahaya kalau dipegang anak-anak untuk ujungnya ini. Saya juga punya beberapa dan dulu saya belinya ini di online. Mudah cara ngerawatnya, cuma pertumbuhannya lumayan lama. Dan untuk jenis variegatanya, si pingui ini dinobatkan sebagai ratunya Sansevieria. Keren sih ya emang dari bentuknya ini. Next, di jenis yang ke-9 ini ada Sansevieria cleopatra. Dan saya juga nggak tahu ya kenapa jenis yang satu ini dinamai Sansei cleopatra. Mungkin karena keindahan daun dan coraknya ini benar-benar menawan. Jadinya menarik perhatian para pecinta tanaman, khususnya pecinta tanaman indoor. Hampir sama dengan jenis lainnya ya. Sansevieria cleopatra ini termasuk jenis Sansevieria yang cukup mudah dirawat dan sangat cocok untuk penempatan di indoor. Adaptasinya cukup baik di cahaya yang redup. Untuk jenis selanjutnya ini Sansevieria boncel yang versi variegata. Nah, si boncel ini bentuk daunnya dia kekar ya, kayak bentuk jari gitu. Sansei ini juga termasuk jenis Sansevieria yang sampai sekarang emang cukup lumayan hits ya. Apalagi untuk yang corak variegatanya ini terlihat manis banget. Daunnya tebal dengan bentuk ujung yang mengecil, cuma nggak tajam ya. Saya suka jenis ini karena menurut saya ini bentuk daunnya bener-bener unik ya. Jadi gendut-gendut terus ngeruncing-runcing ke atas gitu. Untuk boncel variegatanya ini yang saya punya hanya satu di media hidroton aja. Alasan saya tanam di hidroton karena pingin nanam tanaman tapi nggak mau diribetin lagi dengan overwatering, hama tanah, dan mudah-mudahan aja ya dia tetap tumbuh subur di media ini. Untuk jenis yang ke-11 ini ada Sansevieria patens ya ini kalau nggak salah. Kalau dibanding Lapranos tadi yang sama-sama variegata, bentuknya lebih kerenan ini sih ya daripada Lapranos. Walau paduan warna variegatanya ini menurut saya kalah cerah dari Lapranos tadi. Di bagian sisi daunnya ini ada alisnya juga ya. Warnanya ini cukup menyala ya. Cuma untuk daun atasnya ini entah kenapa nggak ada alisnya. Mungkin karena termasuk daun baru ya. Ya pokoknya satu kata deh untuk jenis ini. Menurut saya ini keren. Dan terakhir Sansei yang tanam di media hidroton ini Sansevieria boncel yang tidak ada embel-embel variegatanya. Pokoknya untuk boncel ini mau variegata apa enggak emang tetap saya suka ya. Bukan masalah warna lagi ya, cuma saya emang bener-bener suka dengan bentuk si boncel ini. Kayaknya ngelihatnya gimana gitu, kecil cuma tetap kekar. Mudah-mudahan aja cepat beranak pinak biar koleksi saya tambah banyak ya untuk boncelnya ini. Oke, dan terima kasih buat yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Boleh like videonya jika kamu suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.